Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di TikTok BK Podcast. Dan masih bersama gue, Doni Syafri. Dan di episode kali ini gue punya dua orang handal nih dari BRK, Sobat Berkawan. Yang pertama adalah Bro Heru Cakra. Halo Sobat Berkawan. Gimana? Sehat terus ya? Sehat. Itu Segar rambut selalu. makin cihuy aja nih. Mengkilap. Dia ngeledek gue kayaknya nih. Betul. Kita setiap season ganti. Iya. Heru Cakra ini adalah business manager dari FSI ya Pak ya? Betul. FSI 1 tepatnya. Dan selain Bro Heru juga ada Bro Guntur. Halo Sobat Berkawan semua. Bro Guntur ini adalah pre-sales network. Betul ya Bro? Yes, betul. Gimana? Pre-sales network. Proposal project semakin banyak sekarang? Lumayan ya. Oke Sobat Berkawan. Di episode kali ini kita akan cerita sebuah success story, sebuah project di perusahaan asuransi multinasional yang berada di Indonesia. Oke, gue langsung ke Bro Heru nih. Cak, Yap. gue biasanya manggilnya Cakra, Cak. It's okay. Panggil Cakra nggak okay. masalah. It's okay. Cak, bisa cerita dikit dong, gimana sih latar belakang dari project ini? Gimana bisa kita dapatin nih project ini nih? Oke, jadi gini Bro Doni. Kalau kita refer nih ya, tahun 2020 Maret mungkin ya. 2020 Maret. Satu akhir ya. Oke. Itu kan kita Indonesia officially kena COVID. Oh iya. Kena pandemi COVID. Nah, Nggak hanya di Indonesia bro. Iya betul. Maksudnya Indonesia masuk ya. Iya, Indonesia masuk pandemi ya. COVID. Nah, dari situ otomatis semua perusahaan workflow-nya berubah. Semua perusahaan workflow berubah. Yang tadinya mereka harus ke kantor, semua harus kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Itu berlaku buat semua company, termasuk insurance company. Nah, kebetulan karena memang rata-rata karyawan itu kerjanya di rumah, nah dari sisi user pun juga harus memikirkan nih apa yang bisa kita lakukan, solusinya apa gitu. supaya orang yang kerja di rumah tetap secure dan tetap produktif. Oke. Gitu. Jadi berangkat awalnya dari situ sih Bro Doni. Ya jadi berawal dari ini kali ya, orang-orang bilang ada hikmah di balik semua kejadian ya. Betul, ada hikmah di semua kejadian. Termasuk yang ini kita bisa ya sesuai dengan tagline-nya BRK sekarang, Adaptive Excellent. Betul. Kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi sekarang dan kita termasuk dengan project juga tentunya. Betul. Oke. Apalagi terus Nah, jadi apa sih sebenarnya yang kita propose ya? nah, Jadi basically kita itu propose ada 3 solusi nih tiga kebetulan. solusi. Apa aja tuh bro? Di multinational company ini, di insurance tersebut. Jadi solusinya itu kita nggak mungkin ada satu dari brandnya Checkpoint, kemudian dari brandnya Microfocus, kemudian dari solusinya Forescout. Itu buat network access control, Nah, jadi sebenarnya kita bisa dibilang di sini testing. Dalam artian sebelumnya belum ada. Oh, ini pertama nih. Pertama kali. Perdana nih buat BRK. Perdana buat BRK. Karena oke. saya bisa bilang ini perdana mungkin buat di user lain juga ya. Karena ini ini benar-benar belum ada experience seperti ini sebelumnya. Nanti Bro Guntur boleh tambahin. Karena solusi ini benar-benar mensecure dari sisi user yang kerja di rumah maupun user yang kerja karena ada sebagian mungkin yang 25% di kantor, itu benar-benar proteksi. Jadi secara orang infra sendiri pun mereka secure, nggak ada ketakutan ketika ada user yang connect dari sisi rumah. Dari sisi rumah, dari jaringan rumah. Betul, rumah, karena gitu kita nggak tahu namanya user di rumah kan dia mungkin bisa pakai laptop pribadi atau mungkin bisa device pribadi. Keamanan datanya kita nggak tahu. Apalagi ini perusahaan multinasional, insurance Correct, juga. betul. Jadi makanya di solusi ini kita jahit 3 solusi dari 3 brand tersebut. Bagi BRK pertama, termasuk juga menurut saya bagi multinasional company yang lain ya, Bro Guntur ya. Yes. Mungkin Bro Guntur bisa tambahin. Oke, jadi gue mau tambahin. Jadi untuk 3 solusi ini tuh sebenarnya ada 3 brand tadi yang disebutkan oleh Bro Heru gitu. Nah itu pertama tuh yang Checkpoint. Checkpoint itu sebenarnya basicnya lah ya, fondasi dari solusi ini gitu. Jadi si Checkpoint ini kebetulan itu sudah customer ini sudah punya sebelumnya Checkpoint firewall. Sudah ada existing-nya, mereka sudah punya firewall Checkpoint, betul. Okay. Nah jadi untuk remote access VPN ini, jadi kita tinggal tambahkan license tambahan saja gitu untuk mengaktifkan solusi
Yang pertama yaitu remote access VPN dari Checkpoint. Istilahnya udah ada existing, terus kita nambahin fitur baru Betul. yang tinggal nambahin license, jadi nggak ada penambahan, nggak perlu nambahin hardware gitu, tinggal nambahin license aja gitu. Betul, kebetulan yang untuk Checkpoint ini hanya menambahkan license saja, seperti itu. Nah, jadi si remote access VPN ini fungsinya untuk mengamankan jalur komunikasi nih dari internet rumah ke jaringan kantor gitu. Intinya seperti itu. Itu solusi pertama ya. Terus ada solusi kedua nih. Itu tadi Checkpoint solusi pertama. Yang solusi keduanya adalah multi-factor authentication. Authentication. Jadi yang gimana tuh? Jadi ini dari solusinya si NetIQ Advanced Authentication, nama solusinya. Nah, dia ini adalah multi-factor authentication. Jadi sebelumnya ini ada 3 macam factor ya, factor yang bisa digunakan untuk login gitu. Jadi ada 3 macam factor. Yang pertama tuh yang mungkin sering kita ketahui atau sering kita pakai lah, itu namanya something you know atau sesuatu yang kita tahu. Kita tahu betul. Nah, itu biasanya yang umum kita pakai, teman-teman pasti udah sering pakai lah, username, password atau PIN gitu. Ya, apapun sekarang kita masuk aplikasi pun sekarang hidup kita tuh banyak kan password, username, password itu ya. Betul. Jadi itu yang pertama. Iya, yang pertama itu. Yang setiap orang udah familiar lah dengan itu. Yes. Nah, faktor kedua tuh yaitu something you have. Something you have, sesuatu yang lu punya. Sesuatu yang lu punya gitu. Nah, mungkin teman-teman kan pernah dong, pasti rata-rata semua punya akun bank lah ya. Bank warna biru itu tuh yang internet banking. Internet banking. Yang kita biasa dikasih token. Ya. Itu bentuk dari something you have. Jadi kita memasukkan suatu nomor atau OTP lah, one time password yang dikeluarkan dari si token itu. Nah, di modern time ini juga sekarang bisa juga OTP itu dari aplikasi handphone. Itu juga something you have kan, handphone ini something you have gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, faktor ketiga itu adalah something you are. Something you are? Yes, something you are. Nah, something you are ini adalah menggunakan identitas yang ada di diri kita nih. Istilahnya mata gitu apa? Ya. Jadi misalnya retina mata, fingerprint, wajah kita gitu kan. Nah, itu istilahnya biometric, itu something you are. Karena setiap manusia unik ya, punya sidik jari beda, retina mata beda gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai security-nya ya. Ya, betul. Nice. Nah, itu tadi ada 3 faktor ya yang kita ceritakan gitu ya. Nah, multi-factor authentication ini sebenarnya adalah menggabungkan minimal 2 dari 3 faktor tersebut. Dari 3 faktor tersebut minimal kita menggabungkan 2 faktor untuk kita gunakan untuk login gitu. Jadi kalau di customer kita ini kita menggunakan 2 faktor nih. Jadi tadi yang umum lah, something you know ya, username password lah. Yang kalau di case ini kita ambil dari Active Directory. Gitu. yang terdaftar di Active Directory-nya. Active Directory, betul. Nggak bisa sembarangan juga dong. Iya, betul. Nah, terus yang faktor kedua tadi yang kita pakai adalah something you have. Something you have. Jadi di sini user akan download atau install aplikasi dari NetIQ ini yang di handphone atau smartphone-nya mereka. OTP dong. OTP. Betul. Nanti login keduanya itu menggunakan faktor dari OTP tersebut, seperti itu. Jadi ada satu aplikasi yang diinstal di handphone. Yes. Nanti setiap kita mau login setelah username password, habis itu dikirimkan OTP. Yes, betul. Oke. Jadi itu lebih proteksi kan? Lebih proteksi, betul. Dia nggak bisa login aneh-aneh handphone dia kan, dia tidak bisa login. Betul. Kalau tidak bisa login kan, ketika dia mau login dia harus tanya dulu sama tim infra kan. Gitu. Kalaupun ada oknum yang mau membajak username-nya, dia nggak bisa juga karena ada tahapan level keduanya lagi nanti untuk secure-nya gitu. Nah, satu lagi, biasanya handphone kan udah dilengkapi juga ya dengan biometrik ya, misalnya handphone kita nih mungkin dengan Face ID atau dengan fingerprint. Sebenarnya di handphonenya juga sudah ada tambahan security-nya lagi gitu. Bisa dibilang. Untuk login ke handphonenya ya? Iya, betul. Handphone gue bisa nggak sih? Bisa, boleh. Nanti kita kasih sampel kok kalau misalnya mau. Sampel apa nih? Sampel yang baru? Boleh. Bisa aja nih Bro Heru, gue suka nih kalau begini nih. Oke, tadi ada 3 solusi. Yang pertama Access VPN, kemudian NetIQ, kemudian yang ketiga apa nih Bro? Nah, yang ketiga ini adalah solusi Network Access Control atau NAC. Nah, itu kita bawa dari brand Forescout Counteract gitu. Nah, ini sebenarnya di Forescout
NAC ini kita ada 3 fungsi utama nih yang dipakai di customer kita. Jadi yang pertama ini adalah eyesight atau fungsi C. Fungsi C. Jadi fungsi C ini adalah memberikan visibilitas sesuai namanya lah ya. Nah, memberikan visibilitas, jadi si False Scout ini bisa melihat traffic dari user yang sudah connect nih. Jadi pertama kelihatan tuh, yang pertama who are you. Jadi kelihatan nih siapa yang login nih. Jadi apakah ini employee gitu atau dia sebagai kontraktor atau tamu gitu. Nah, yang kedua ini bisa ketahuan juga nih yang on device, yang pemilik device yang lagi connect ini siapa sih? Ini punya kantor kah atau punya pribadi atau BYOD gitu. Ya, itu bisa ketahuan juga di sini. Yang ketiga, tipe device-nya apa nih? Ini tipe device-nya juga bisa kelihatan di sini. Jadi ini device apakah memakai PC Windows atau dia pakai Mac atau dia pakai mobile phone misalnya pakai Apple iOS atau Android. Yang keempat bisa ketahuan juga nih dia connecting dari mana gitu. Oke. Nah, networknya. Networknya dia ini lagi connect lewat switch di kantor atau lewat access point WiFi di kantor atau yang case kita nih dia connect dari VPN. Gitu. Nah, yang terakhir adalah bisa ketahuan juga nih kebersihan dari device-nya atau hygiene-nya. Jadi di sini adalah bisa kelihatan juga nih misalnya memakai Windows-nya ini sudah terupdate patch-nya belum yang terakhir. Di dalam Windows-nya ini sudah terinstall antivirus yang terupdate belum. Ya. Bisa diketahuan juga di situ. Jadi benar-benar secure ya, mulai dari itu siapa yang akan usernya siapa, kemudian device-nya apa, kemudian tipe device-nya apa, lu connect dari mana, sampai kebersihan device-nya sendiri udah ada antivirusnya belum segitu ya? Iya, betul. Segitu secure-nya. Betul. Oke. Mungkin fungsi berikutnya ya, next. Nah, ini yang kedua adalah fungsi control atau eye control lah di dalam modul False Scout ini. Jadi setelah diketahui tadi ya background dari device-nya tersebut, ini bisa dilakukan 3 kontrol ini. Misalnya tadi device yang connect nih ya, ternyata Windows update-nya belum terupdate gitu. Oke. Nah, atau ada patch yang belum terupdate gitu ya. Iya, patch-nya belum terupdate. Nah, dia bisa memilih antara 3 kontrol ini. Jadi ini berdasarkan level dari keketatannya, restriction-nya gitu. Dari yang paling longgar tuh yang notify. Jadi di notify ini mungkin device yang tadi hanya dikirimin semacam email peringatan notifikasi gitu ya. Notifikasi gitu. Kalau yang tengah-tengah nih medium confirm. Jadi confirm itu maksudnya mungkin device ini dimasukin dulu ke suatu jaringan atau segmen jaringan khusus karantina gitu. Jadi si device ini bisa update dulu ke server Windows Update misalnya. Windows Update-nya. Gitu. Okay. Atau dia bisa bikin nih bener-bener strict banget. Yang paling strong. Paling strong gitu, restrict. Bisa. Nah, yang ketiga ini bener-bener restricted. Jadi mungkin aksesnya bener-bener nggak dikasih gitu. Jadi bener-bener ditolak atau diblok gitu. Itu kontrol dari fungsi kontrol dari False Scout ini. Jadi ada yang mulai dari yang yang modis itu notify, kemudian ada confirm yang middle, yang tengah-tengah, yang paling strong adalah restrict tadi. Betul. Nah, mungkin fungsi ketiga atau terakhir dari si False Scout ini next. Nah, ini fungsi ketiganya adalah iExtend. Sesuai namanya, extend adalah untuk integrasi dengan solusi pihak ketiga nih. Oh, kalau gue lihat dari sini nih ada multi-brand ya? Multi-brand, betul. Oke. Si False Scout ini bisa integrasi dengan solusi-solusi security dari third party brand. Misalnya nih, kasih contoh yang umum ya. Misalnya EPP EDR ini fungsi endpoint security. Itu bisa dengan McAfee, Symantec, dia bisa bekerja sama. Terus dengan IT Security Management ya, ITSM, ServiceNow, itu juga bisa. Jadi misalnya ada security event, dia bisa kirim notifikasi ke ServiceNow misalnya untuk diberikan dikeluarkan tiket lah untuk helpdesk membantu gitu. Itu di ITSM. Terus yang mungkin di case customer kita nih, dia menggunakan checkpoint firewall ya. Nah, si False Scout ini bisa berintegrasi dengan next gen firewall checkpoint tadi, itu diberikan perintah dari si False Scout ini ke checkpoint untuk mengallow atau memblok
suatu device gitu. Oh, jadi di putusan ini diizinkan tidak dari checkpoint inilah yang menentukan gitu Iya, sih. Oke. betul. Jadi ada kerjasama antara si Kerjasamanya. force code dengan si checkpoint. Menarik Bro nih. Menarik sekali. Betul, karena kalau kita refer ya, Force Code ini sekarang lagi rame nih. Iya, Di iya, market betul. security itu lagi rame sekali karena Gue familiar dengan kata-kata ini. betul. Beberapa project juga ada kedengaran nih force code, tapi baru kali ini gue bener-bener dikasih Detail ya? detailnya nih Detail, seperti betul, apa nih. betul. Oke. Karena Ini memang- insight baru nih. Betul, karena memang kalau kita refer sekarang kompetitornya Force Code ini kebetulan sekarang udah mulai agak tersisih ya Bro Guntur ya, karena fleksibilitasnya dia itu Oke. bisa connect ke kiri kanan tadi seperti yang dijelasin Bro Guntur tadi sih. Gitu. Jadi user pun jadi lebih gampang kalau mereka punya multi brand. Iya. Gitu, fleksibilitasnya akan lebih gampang. Betul sekali. Jadi ini challenge juga ya buat kita di project ini ya. Betul. Menggabungkan yang tadinya tadi aja ada 3 solusi digabungkan Jadi dikawinkan jadi satu, kemudian juga multi brand juga gitu dalam salah satu customer. Oke. Betul. Karena ini sekarang jadi trademark kita ya Bro Guntur ya. Jadi kalau Iya. misalnya ada beberapa company lain juga yang menanyakan bagaimana solusi yang bagus buat working from home secara secure, aksesnya biar lebih secure seperti apa, kita bisa present ini. Kita Betul, sudah punya nih karena kita solusinya. udah punya solusinya. Dan terbukti sukses nih. Betul. Alhamdulillah. Lancar. That's why kita sekarang ini menceritakan sukses story-nya, Bro. Betul. Yes, betul sekali. Oke, ternyata dari masing-masing solusi tadi ada 3 solusi tadi tuh punya punya peranan penting punya peranan sendiri dan proses sendiri. Tapi gue penasaran nih, dari 3 itu gimana sih proses di belakangnya nih, mulai dari user atau customer itu login sampai dia benar-benar bisa mengakses dia mengakses dari mana aja, tapi mengakses datanya di kantor itu seperti apa tuh, Bro? Oke, next mungkin slide-nya. Nah, ini pertama itu ada proses autentikasi nih. Jadi di proses autentikasi ini sebenarnya kerjasama antara si checkpoint dengan multifactor authentication dari si NetIQ gitu. Nah, pertama kan dia buka aplikasi VPN-nya dulu dong, gitu kan. Yap. Nah, di situ dia akan ditanya nih username password. Si user isi lah, dicek kan. Ini dua-dua username password pasti harus benar dong. Nah, terus dicek lagi nih sama proses ini. Jadi, apakah user ini yang login ini masuk ke VPN member di Active Directory gak gitu, terdaftar gak gitu. Nah, kalau dia udah terdaftar, dia next lagi ke step berikutnya itu si user ini tuh sudah registrasi aplikasi OTP-nya belum yang di handphone itu gitu. Nah, kalau dia sudah terregistrasi atau istilahnya di enroll itu, dia next berikutnya. Nah, dia akan dikasih tampilan atau diminta inputan untuk memasukkan OTP-nya gitu. Oke. Nah pas muncul itu si user tinggal masukin OTP yang muncul dari aplikasi di handphone. Aplikasi handphone ya. Betul. Nah, kalau tadi username password udah benar dan OTP-nya juga udah benar, dia istilahnya aplikasi VPN-nya berhasil login lah dan dapat IP address di device di device-nya gitu. Nah, ini proses pertama nih, autentikasi. Ada lagi proses kedua, mungkin di slide berikutnya. Nah, ini proses kontrol ya. Nah, proses kontrol ini saatnya si NAC Force Code ini beraksi, Bro. Nah, ini sama, dia integrasinya dengan checkpoint dengan si Force Code. Nah, di sini lebih banyak proses pengecekan lah dan juga koordinasi antara si Force Code dengan si checkpoint gitu. Nah, pertama, si Force Code itu akan ngecek perangkat yang udah berhasil login ini perangkat punya company bukan atau corporate PC bukan gitu, yang join domain gitu. Mendetek device-nya tadi ya. Iya. Nah, kalau dia bukan perangkat corporate, dia itu si Force Code itu akan kirim semacam objek atau tag lah ke checkpoint. Oh, ini perangkat ini non corporate device. Oh. Nah, di checkpoint-nya itu udah ada rule kita buat kalau non corporate device tuh aksesnya benar-benar tidak dikasih gitu atau di block sama sekali gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua dicek juga nih dari sisi compliance device-nya itu. Artian comply itu adalah kalau si device ini itu sudah punya patch Windows update yang terupdate gitulah. Terus Windows firewall-nya di-enable dan antivirus signature-nya itu juga up to date gitu. Itu artinya comply. Nah, kalau nggak comply, dia itu akan dikasih tag
quarantine user. Nah, kalau quarantine user ini cuma boleh ke server untuk Windows Update sama server antivirus. Jadi disuruh update dulu lah kalau dia mau bisa akses Kalau gitu. bisa akses dia harus update dulu ya. Betul, harus update dulu gitu. Dipaksa harus update dulu. Betul. Nah, kalau dia udah benar-benar device-nya join domain, dia comply, nah baru tuh dia ada pengecekan role-nya nih. Apakah dia itu IT user, IT konsultan, atau non-IT user gitu. Nah, itu nanti yang membedakan nih, dia boleh connect atau akses ke server yang mana gitu. Misalnya di IT user dia bisa akses ke semua server yang ada. Kalau IT konsultan misalnya dia cuma boleh connect ke server umum dan server IT konsultan. Dan yang terakhir kalau dia non IT user dia cuma bisa ke server umum dan server bisnis. Seperti itu sih proses dari awal hingga akhirnya. Rumit ya. Rumit ya. Ini Iya, kalau bro. gue dengar jelasin dari Bro Guntur itu, gue sebagai orang awam nih, prosesnya dari sini ke sini, proses gini, itu gue mikirnya rumit. Tapi sebagai user nih, misalnya gue gampang. sebagai user nih, gue taunya gue login, terus gue masukin username password, terus Betul. dapat OTP, udah gitu ya. Betul. Jadi kalau Gue nggak perlu sebagai- mikirin ini. sebagai user Iya. itu sangat-sangat gampang, Bro Dan. Karena Oke. tidak ada proses yang menyulitkan di sini. Betul. Pada saat dari user login, mulai dari aplikasi yang tadi dari NetIQ di handphone masing-masing, device masing-masing, sampai dia masuk ke melewatin VPN, terus kemudian dicek sama force code-nya, itu semuanya smooth. Tidak Ini ada- biar kita tidak- yang bekerja. Betul, ini biar background-nya saja. yang Biar bekerja. background saja dan kita Betul. memberikan service kepada customer, pokoknya Betul, gampang, mudah gampang. gitu ya. Dan yang paling penting tidak mempengaruhi bandwidth apapun. Oh, Itu gitu? Yang paling penting. Iya, karena Oh, kalau iya. misalnya user internet sedikit, Ya. bandwidthnya naik dan segala macam pasti akan jadi isu. Akan kan? jadi isu. Betul. Oke, itu dari sisi teknis nih. Gue ke Cakra nih, Heri. Boleh. Nih, kalau dari sisi project nih, bro, Ya, apa nih challenge-nya nih? Challenge terbesarnya nih, selain ini perdana juga buat BRK, selain itu apa nih? challenge terbesarnya banyak, Bro Don. Karena gini, tadi kita udah mention kalau ini perdana buat Yes. kita. Jadi customer itu cuma set ke saya, kebetulan ke kita, ngobrol ke kita, ke BRK, dia punya pain. Ini semenjak WFA, dia tidak bisa protect nih. User-user yang masuk, kemudian dari sisi security dia tidak bisa melihat user mana aja yang masuk. Either user itu pakai laptop pribadi, dia tidak punya visibility. Nah, dari situ saya sama Bro Guntur dan beserta tim yang lain itu sudah koordinasi. Ini ada beberapa solusi. Nah, kebetulan memang pada saat itu ada network access control juga existing punya mereka. Oh, sisi kita sudah ini bukan customer baru juga buat BRK ya? Bukan, customer existing kita. Nah, kebetulan yang produk itu mau diganti. Nah, jadi kita jahit nih. Oke, dengan begitu kita jahit nih, Pak. Saya ngomong ke mereka, Pak, kita jahit deh. Tapi bagi kita ini new. Oke. Bener-bener new. Bener-bener baru. Bener-bener new. Bahkan pada saat kita ngomong ke customer pun, honestly dari tim kita sendiri belum ada yang doing lab sama sekali gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, iya. benar-benar kita cuma ngomong, Iya. possible nggak ini kira-kira? Possible sih harusnya. Selagi Kita harus pede ya, kita yakin harus ya. pede karena secara workflow semuanya Iya, iya. aman, ya udahlah kita jalanin. Nah, kalau dibilang challenge-nya otomatis pada saat POC. Karena pada saat POC itu yang kita testing di lab dengan yang di production pasti berbeda. Berbeda, betul. Karena kalau yang di lab kan ya kita cuman secure kan. Ya, Cuman secure. daerah situ aja yang kita Improvementnya juga testing. kecil gitu. Kecil betul. Ketika kita bawa ke user banyak anehnya nih. Banyak anehnya nih. Betul, banyak Muncul dah ini anomali, Betul. isu-isu baru. Isu-isu baru, apalagi ngomongin security kan sensitif ya, Bro. Iya, Betul ya? Karena betul. ada sedikit anomali aja user udah teriak gitu kan. Nah, Betul. akhirnya jalan POC lancar sampai akhirnya kita implementasi, challenge-nya ada lagi. Apa lagi nih? Banyak, ada beberapa user-user yang tidak mau handphonenya diinstal aplikasi. Oh iya, ini juga masa misalnya karena peralihan kan? Peralihan bagi mereka kenapa Kenapa gua harus install Betul, lagi gitu. handphone Oke, saya oke. jadi lambat karena ada aplikasi tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada ngaruh apa-apa. Dan kita harus meyakinkan user. Betul, kita harus mengajarkan user Mengajarkan, untuk educate ini mereka. nggak ada masalah, edukasinya benar-benar disampaikan ke mereka. Jadi challenge-nya lumayan banyak, tapi alhamdulillah sampai sekarang udah hampir tahun ketiga ya. Tahun kedua lah, Tahun kedua. itu Betul. lancar. Oh, kita masuk ke maintenance-nya juga berarti, Masuk Dok, ya? maintenance-nya, kita manage service di sananya. Cuan nih, cuan. Wah, harus cuan. Terakhir nambah user lagi. Terakhir Nambah nambah user. License user. Nambah Gitu. license user. Wih. Tahun ini nambah lagi, tetambah terus pokoknya. Ini bocoran ya. Ini adalah customer ini adalah salah satu big account-nya BRK
kalau di FSI itu termasuk 10 besarnya big account-nya di FSI ya bro ya. Betul. Oke, selain itu ada lagi tantangannya. Mungkin di internalnya kita tadi kita POC terus itu ini pertama buat kita. Nah, dari timnya kita sendiri gimana kesiapannya gitu? Dari tim kita karena kebetulan untuk di sisi checkpoint itu tim kita sendiri. Kalau untuk sisi net IQ, kemudian dari sisi Force Code dulu kita kerjasama sama principal beserta dengan partner kita Disti. Tapi sekarang untuk Force Code sendiri tim kita udah bisa nih Don. Oh iya. Iya, tim kita udah bisa. Jadi udah lumayan pede lah. Udah semakin pede. Sudah semakin pede. Jadi udah bisa benar-benar jalan untuk doing hal yang seperti ini. Jadi buat customer kita baik FSI industry maupun bukan FSI industry, kalau mau applicable seperti ini sangat-sangat bisa. Jadi sahabat berkawan siap jual ke customer lain ya. Betul. Solusi dengan solusi yang sama atau nanti ada fitur baru perkembangan lagi. Betul sekali. Oke, Bro Cakra, Bro Guntur, dari tadi obrolan kita jadi bisa gue simpul nih, challenge terbesarnya adalah menggabungkan atau ngawinin 3 brand yang berbeda tadi dalam satu solusi. Betul ya? Betul. Mulai dari tadi solusi Checkpoint, kemudian NetQ MFA, kemudian yang terakhir Force Code itu solusi sebagai jaringan pengaman user untuk mengakses jaringan di kantor dari mana aja, dari rumahnya termasuk salah satunya dari rumahnya. Betul. Oke, semoga nih setelah kita podcast ini banyak lagi nih project-project yang sama minimal dari customer lainnya dan bisa mengembangkan lagi nih mungkin ada fitur-fitur baru atau aplikasi-aplikasi baru. Oke, sobat berkawan, itu tadi obrolan kita bersama nih orang-orang handal di BRK. Ada Heru dari Business Manager, kemudian ada Guntur dari Pre-Sales Network. Semoga ini bisa mendapatkan atau memberikan insight buat kita semuanya. Yang tadinya kita nggak tahu itu apa yang dijelaskan dari Bro Guntur tadi, kita bisa dapat masukan nih, terutama untuk sobat berkawan yang lagi ada project serupa. Nah, ini bisa menambahkan pengetahuan juga. Oke, demikian podcast kita kali ini. Gue Doni Safri dan bersama Heru Cakra, Guntur. Kita pamit. Wassalam. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe TikTok BRK Podcast.